Berlatar di kampung halamannya Jungkok, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang mantan narapidana bernama Kwon Yang Rae, tapi karena namanya susah dipanggil, kita panggil saja Andre ya, sedang mengikuti seorang gadis muda SMP bernama Siung yang pergi ke sebuah gereja untuk mengikuti peribadatan di sana. Selesai acara, seorang pendeta yang menjadi pengurus gereja pun langsung menghampiri Andre untuk mengajaknya berbicara sebentar. Beliau bernama Min Chan atau biasa dipanggil Min. Alih-alih mengikuti Siung yang sudah berjalan pergi, Andre terpaksa mengikuti permintaan Min yang terus kekeh mengajaknya untuk masuk ke ruangannya. 라지가 괜찮으실 것 같아서 자주 나오시라고. 네. Rupanya pendeta Min tertarik untuk merekrut Andre menjadi salah satu jemaah di gereja ini. Ketulusannya dalam melakukan pengabdian kepada Tuhan membuatnya tidak pilih-pilih dalam merekrut orang baru yang meski wajah Andre sangat jelas mencurigakan, Min tetap excited untuk mengajaknya bergabung. 성도 명부라고 이제 하는 건데 이제 이게 아무래도 이제 저희가 개척교회다 보니까 Malas ribet, Andre pun manut-manut saja ketika Min menanyakan alamat dan identitas pribadinya, termasuk memotret wajahnya untuk dicetak ke dalam formulir yang ketika sesi tanya jawab masih sedang berlangsung, Min mendapat telepon dari seseorang hingga ia pun izin keluar sebentar untuk menjawabnya. 교회는 원래 다니셨어요? 좀 이렇게 가깝게 Ternyata Min mendapat telepon dari seorang detektif yang ia sewa untuk menyelidiki istrinya yang diduga berselingkuh. Tebak dengan siapa istrinya berselingkuh? Ya, istrinya berselingkuh dengan seorang pendeta juga yang masih satu komunitas gereja dengan Min, karena kebetulan istrinya juga ini menjadi pelayan Tuhan sama seperti suaminya, sehingga karakter Min yang di awal tampak penuh kesabaran dan ketenangan tiba-tiba berubah menjadi sedikit temperamental dan menginjak seekor cucunguk yang kebetulan lewat di depannya. Saat kembali ke dalam, Andre sudah mau pergi karena mengaku punya urusan lain, di mana saat Min hendak berbaik hati memakaikannya sepatu, ia tak sengaja melihat gelang GPS terpasang di kaki Andre karena memang ia masih dalam pengawasan pihak kepolisian setelah sebelumnya dipenjara akibat kasus penculikan. Setelah Andre pergi, Min pun langsung pulang bersama dengan istrinya. Min sedikit pun tidak membahas atau mencari tahu tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Ia mencoba untuk tidak membuat pertengkaran karena takut merusak hati dan imannya kepada Tuhan. Di perjalanan, Min dan istri pun menyempatkan berhenti untuk melihat sketsa pembangunan gereja baru yang digadang-gadang akan menjadi gereja terbesar dengan pengikut yang banyak, di mana si istri berharap agar Min bisa menjadi pendeta utama di gereja baru tersebut dan memimpin semua jemaah untuk bisa dekat dengan Tuhan. Setelah mengantar istrinya pulang ke rumah, Min pun pergi ke gereja pusat untuk menemui ketua komunitas pendeta Korea dalam rangka menanyakan terkait siapa yang akan memimpin gereja baru yang sedang dibangun nanti. Di mana pilihan si ketua jatuh pada seorang pendeta muda yang tiada lain adalah putra kandungnya sendiri, dan perlu Anda tahu bahwa si pendeta muda itulah laki-laki yang sudah berselingkuh dengan istrinya si Mimin ini. 확 떠오르는 그런 저도 한번 고민 한번 해보겠습니다. 그래, 같이 고민하자. Saat baru keluar dari gereja, Min secara kebetulan bertemu dengan si pendeta muda yang dimaksud. Bak seseorang yang tak memiliki dosa, si pendeta muda pun bersikap ramah dan biasa saja. Begitupun dengan Min yang sampai sini benar-benar sabar dan tabah dengan tetap menjaga adab tanpa mendahulukan ego dan amarahnya. 미안해. 빨리 가자.
Malamnya di gereja yang ia kelola, Min pun berdoa secara khusyuk agar diberikan jalan andai kata ia memang layak menjadi pendeta utama di gereja baru nanti. Begitupun perihal rumah tangganya, Min tidak ingin banyak tata lete atau pikiran atau emutan dan menyerahkan semua urusan kepada Tuhan. Tak lama, Min pun mendapat telepon dari sang istri yang menelepon sambil menangis terseduh-seduh. Ia sangat panik dengan putri mereka yang belum pulang ke rumah sejak tadi siang, sehingga Min diminta untuk mencari putri mereka karena takut menjadi korban penculikan yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. 당신인 줄 알았는데. 알았어? Tepat saat telepon berakhir, Min tak sengaja melihat foto wajah Andre yang luntur akibat terkena tetesan air hujan yang merembes dari langit-langit, di mana wajah Andre seolah berubah menjadi seperti wajah iblis, dan Min memiliki firasat yang buruk terkait Andre yang ada hubungannya dengan putrinya yang sedang hilang. Berbekal alamat yang Andre tuliskan di formulir tadi siang, Min pun pergi ke lokasi tersebut dan menemukan Andre yang sedang memasukkan skop dan beberapa barang lain yang biasa digunakan untuk menggali tanah. Curiga jika Andre adalah penculik anaknya, Min pun segera menelpon polisi yang bukannya segera menyusul ke lokasi, malah meminta Andre memberikan keterangan terkait identitas putrinya. 선생님, 그 실종 신고는 하셨나요? Tak bisa mengandalkan pihak aparat, Min pun bergerak sendiri dengan mengikuti Andre yang pergi ke tengah hutan. Di bawah air hujan yang turun rintik-rintik, Min pun harus dibuat tegang ketika Andre tiba-tiba berada di posisi belakangnya sehingga saat Andre akan pergi, Min pun dengan cepat memeriksa mobilnya untuk memastikan putrinya ada di sana. Namun hasilnya nihil, putrinya tidak ada di sana. Bahkan ketika Min memastikan gelang GPS pada kaki Andre, gelang itu sudah tidak ada karena sudah disembunyikan terlebih dahulu. Andre yang tak terima dibuntuti pun langsung menahan Min untuk pergi, sampai-sampai terjadi sedikit perkelahian dan tiba-tiba ya, Andre pun tewas setelah kepalanya terbentur batu akibat terpleset saat akan membuka jas hujannya. Saat sedang panik itulah, istrinya tiba-tiba menelepon untuk memberitahu tentang putri mereka yang sudah pulang. Ternyata putrinya tidak diculik, melainkan diajak pergi ke rumah orang tua teman sekolahnya karena tadi tidak ada yang jemput di sekolah. Sehingga walah ketempuhan sia. Di tengah kebingungan itulah, Andre tak sengaja melihat wajah Yesus pada tebing yang terkena kilatan cahaya petir, sehingga ia mengambil kesimpulan sendiri untuk membuang jasad Andre ke tepi jurang dengan anggapan itulah keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Keesokan paginya di kantor kepolisian, kita akan diperkenalkan kepada seorang detektif polisi wanita bernama, kita panggil saja Yuli. Ia adalah sosok yang paling membenci Andre karena adiknya pernah menjadi korban penculikan Andre, dan setelah dilepaskan, sang adik kandung pun menjadi depresi hingga memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Ketidakmampuannya menangkap sosok Andre membuat Yuli menjadi orang yang dipenuhi rasa bersalah. Bahkan hampir setiap malam ia dihantui oleh sosok sang adik yang terus membayang-bayangi pikirannya. 사건이 터져서 다 브리핑실에 계세요. 같이 가시죠. 왔구만. 일단 브리핑부터 들어. Sesuai laporan yang baru diterima, Kapten pun menerangkan terkait seorang gadis muda bernama Siung yang sempat kita lihat di awal film tadi yang dibuntuti oleh si Andre, yang ternyata saat ini dinyatakan hilang dan diduga menjadi korban penculikan oleh sosok Andre, di mana Kapten juga menjelaskan tentang masa lalu Andre yang sejak kecil menjadi korban kekerasan yang diyakini sebagai motif paling berpengaruh besar pada apa yang aksi kejahatan yang dilakukannya sekarang.
Di hari itu juga para polisi langsung mendatangi kediaman Andre dan tidak menemukan ia di sana. Sebagai salah satu orang yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini, Yuli pun langsung mencari tahu kemana saja Andre pergi seharian kemarin hingga sampailah ia di gereja yang sempat Andre datangi dan langsung meminta keterangan dari pendeta setempat, yaitu si Min sebagai pendeta yang memimpin gereja tersebut. 밤에 권양래씨 신고 전화 때문에 왔거든요. 시신유기 하는 거. 아, 예. Dengan penuh ketenangan, Min pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Andre kemarin siang, tapi tidak menceritakan tentang dirinya yang mengikuti Andre sampai ke dalam hutan dan membuangnya ke jurang. Melihat ada alma mater gereja yang kotor dan sepatu yang dipenuhi tanah basah yang mengering, Yuli agak sedikit curiga jika Min mengetahui sesuatu tentang kemana menghilangnya si Andre. Tak lama setelah Yuli pergi, Min pun dirundung kebingungan ketika ia merasa bersalah telah berbohong dan menutupi apa yang sudah dilakukannya. Tak mampu mengambil keputusan sendiri, Min berencana untuk melakukan pengakuan dosa kepada ketua pendeta sekaligus ingin meminta izin untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. 우리 환수 얘기. Alih-alih melakukan pengakuan dan meminta pendapat, Min justru malah harus mendengarkan curhatan si ketua terkait kabar putranya yang diduga berzina dengan istri orang, sehingga rencana awal si ketua yang ingin menjadikan putranya sebagai pendeta di gereja baru pun akhirnya dibatalkan, dan Min resmi ditunjuk sebagai orang yang akan menggantikan posisinya. Dan lagi, Min mendapat tanda-tanda wahyu atau revelation dari Tuhan yang dengan wajah atau dengan melihat wajah Yesus pada dekorasi dinding ruangan tersebut. Entah ini hanya sekedar dibuat-buat atau memang kehendak Tuhan, Min pun sekonyong-konyong mengambil kesimpulan sendiri jika ini adalah benar wahyu dari Tuhan yang membuatnya tidak jadi melakukan pengakuan, dan justru ia yakin jika apa yang sudah dilakukannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. 다르겠습니다. 주님의 뜻을. Setelah menemui ketua pendeta, Min pun menjemput istrinya di rumah untuk pergi bekerja. Dengan penuh percaya diri dan seolah mendapat dukungan langsung dari Tuhan, Min pun membujuk istrinya untuk jujur tentang sesuatu dan melakukan pengakuan dosa agar hatinya lebih tenang. Awalnya si istri bersikeras untuk tetap menutupi perselingkuhannya, namun karena Min terus mendesak, si istri akhirnya jujur dengan perzinahannya, dan inilah yang Min lakukan. 하나님, 다른 남자와 간음을 하였습니다. 더 크게. 저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. 아멘. 죄 많은 저희의 회개의 간구를 들어주옵소서. 하나님은 분명 사랑의 Setelah Min dan istrinya tenang, mereka pun pergi ke panti jompo dekat hutan untuk menghadiri acara keagamaan di sana, di mana seorang petugas panti berkata bahwa ia sedang menunggu mobil ambulan yang tak kunjung datang karena semalam katanya ada seorang laki-laki yang terluka meminta pertolongan, dan saat ini ia sedang berbaring di salah satu kamar di panti tersebut. 이 병원 뒤편 산 쪽에서 기어왔나 보더라고요. 세상에 정말 큰일이네. Sontak, hal itu membuat Min menjadi panik karena khawatir jika itu adalah si Andre yang masih hidup. Dan benar saja, saat Min memeriksa kamar yang dimaksud, itu ternyata benar adalah sosok Andre yang entah bagaimana caranya masih bertahan hidup. Bingung harus melakukan apa, Andre lagi-lagi mendapat tanda wahyu dari Tuhan, yaitu ya, Min seolah melihat sosok malaikat bersayap pada awan di langit, sehingga dengan kesimpulan dan asumsi yang ia buat sendiri, Min pun bergegas membawa Andre pergi dari panti untuk ia sembunyikan di suatu tempat. Berlokasi di gedung terbengkalai, Min pun menyekap Andre di dalam sana. Saat Andre bertanya, "Wahai Pak Pendeta, kenapa engkau melakukan ini kepadaku?" Min pun menjawab bahwa aku sendiri bingung kenapa Tuhan terus menuntunku kepadamu. Apakah ada maksud di balik ini semua? Apakah ada sesuatu yang Tuhan kehendaki kepada diriku? 당신 그냥 나 죽이는 거
Dari situ, Min pun mulai berteori dan bercocokologi sendiri tentang apa yang sedang terjadi, mulai dari pertemuannya dengan Andre, tanda-tanda wahyu yang ia lihat akhir-akhir ini, undangan dari panti jompo untuk melakukan doa bersama yang akhirnya menuntun Min kembali kepada si Andre. Sampai gedung kosong ini pun Min yakini sengaja Tuhan sediakan untuk melakukan pengorbanan terhadap si Andre yang diibaratkan sebagai sosok iblisnya. 정말 놀랍지 않아요? 이 새끼 이거 완전 미친 새끼네. Tak ingin mati, Andre pun memberitahu tentang sosok Siung, si gadis muda yang sudah diculiknya. Jikalau Min membunuh Andre sekarang, maka ia secara tidak langsung sudah membunuh Siung juga, karena hanya Andre lah satu-satunya orang yang tahu di mana Siung berada. Alhasil, Min pun menunda eksekusi Andre dan akan memastikan terlebih dahulu apakah Siung masih hidup atau tidak. Di mana saat Andre sedang menuruni anak tangga, ia tak sengaja terjatuh dan melihat sebuah nomor acak yang tertera pada dinding bangunan tersebut. Tak langsung pulang ke rumah, Min pun pergi ke gerejanya untuk menghadiri acara ibadah rutin para jemaah. Entah lagi-lagi suatu pertanda Tuhan atau hanya sekedar kebetulan yang dibuat-buat saja, Andre mengambil nomor yang ia lihat pada tembok gedung tadi dan menjadikannya sebagai nomor bab dan ayat pada Alkitab untuk ia bacakan pada malam itu. 진노의 하나님이자 공의의 하나님이자 정의로우신 하나님이심을 기억합니다. Di saat yang bersamaan di luar, Yuli diam-diam memeriksa mobil Min untuk memastikan kecurigaannya. Ia menemukan tanah organik yang menempel pada roda ban mobilnya. Dan satu-satunya tanah seperti itu hanya terdapat di satu tempat perkebunan yang ada di kota tersebut. Dan ya, Yuli akhirnya sampai di gedung terbengkalai yang dibangun tepat di atas tanah perkebunan, di mana keyakinannya semakin kuat saat Yuli menemukan jejak bekas ban mobil milik Min, sehingga ia langsung masuk ke dalam gedung untuk memastikannya. Pada akhirnya, Yuli berhasil menemukan Andre yang sedang terikat pada kursi. Bermodalkan sepucuk pistol yang dibawanya, Yuli memaksa Andre untuk memberitahunya di mana Siung disekap. Tapi tiba-tiba... Ya, disinilah Yuri sekarang terikat di atas kursi bersama dengan si Andre. Masih dengan keyakinannya akan kehendak Tuhan, Min akan membunuh Andre seolah-olah ditembak oleh Yuli. Dan Yuli akan dijatuhkan dari atas gedung seolah ia terjatuh saat sedang berantem dengan si Andre. 이놈은 떨어져서 죽는 거예요. 정신 차려요. 그놈 죽이면 아영이도 못 잡는다고. Yuli meminta Min untuk jangan lakukan itu karena apabila Andre mati, maka Siung tidak akan bisa diketemukan. Namun Min tetap kekeh meyakini jika si Siung teh sudah mati, sehingga kematian Andre dianggap tidak akan menyelamatkan nyawa siapapun. 아영이 살아있대잖아요. 아영이 살아있대잖아. Dan bukannya diam, Andre malah sengaja memancing emosi Min untuk bertindak lebih brutal, yaitu akan menghabisi nyawa Yuli terlebih dahulu. Tetapi tepat saat Yuli berhasil memborgol tangan Min ke pipa, Andre malah ketarik beban yang membuatnya nyaris jatuh di atas gedung dan... Di detik-detik krusial itulah Andre memberitahu petunjuk di mana Siung disekap, yaitu sesuatu yang ia percaya sebagai monster bermata satu. Entah apa maksudnya, Andre keburu jatuh dan Yuli gagal menyelamatkannya.
Disinilah Min sekarang duduk santai sambil ngeteh di ruang interogasi dengan tetap meyakini bahwa Siung sudah mati dan apa yang ia lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa ada sedikit pun rasa penasaran, rasa bersalah dan rasa tanpa sedikit pun perasaan bersalah. Penasaran kenapa sosok pendeta seperti Min bisa sampai berbuat senekat seperti itu, Yuli pun menemui ahli kejiwaan yang sebelumnya sudah memeriksa mental dan psikis Min, termasuk juga sempat atau pernah memeriksa kejiwaan si Andre. Dari hasil pemeriksaan, Min didiagnosa mengalami sebuah fenomena psikologis bernama pareidolia atau sejenis pengalaman ketika seseorang melihat wajah atau sosok tertentu pada benda mati. Tak hanya itu saja, Min juga dinyatakan mengidap penyakit psikis bernama apopenia, yaitu kecenderungan seseorang melihat pola atau bentuk tertentu yang dimaknai secara mendalam dan dikaitkan dengan berbagai hal. Sehingga apa yang Min yakini sebagai tanda-tanda wahyu dari Tuhan selama ini tidak lebih dari hanya ilusi visual yang muncul dalam pikirannya. 이런 사람들은 배가 떨어지죠. 기어이 까마귀를 만들어냅니다. Selesai dengan Min, Yuli pun menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Andre, sebab apa ia bisa sampai menculik para gadis dan disekap untuk waktu yang lama. Dokter pun menjelaskan tentang masa lalu Andre yang sering disiksa ibu dan ayah tirinya hampir setiap hari. Lokasi kejadiannya adalah di loteng rumah tua dengan gaya lama, yaitu loteng dengan satu jendela atau para tukang bangunan sering menyebutnya dengan nama rumah bermata satu. Sehingga tanpa buang waktu, Yuli langsung membuka catatan milik Andre dan menemukan loteng jendela satu yang dengan kata lain Siung disekap di dalam loteng salah satu rumah yang ada di satu yang jendelanya cuma ada satu. Karena rumah seperti itu adalah rumah gaya lama yang sudah jarang dipakai, maka tak sulit untuk Yuli menemukan di mana lokasi rumah seperti itu berada dan benar saja, saat ini Siung sedang terikat di dalam loteng rumah jendela satu bertepatan saat orang-orang proyek akan meruntuhkan rumah tua tersebut. Yuli sendiri sedang mengendarai mobil melaju dengan kecepatan tinggi sembari menunggu informasi dari rekan polisinya yang sedang mencari tahu di mana rumah berjendela satu. Yang ketika rumahnya berhasil ditemukan, Yuli langsung tancap gas menuju ke lokasi dan... Beberapa hari setelah Siung berhasil diselamatkan, kita akan melihat Yuli sedang mengunjungi Min yang saat ini sudah resmi mendekam di penjara. Masih dengan rasa percaya dirinya yang yakin bahwa Siung sudah mati, Min pun menanyakan apakah mayat Siung sudah ditemukan. 아니요. 살아있어요. 그럴 리가 없는데. 성민찬 씨한테 그런 얘기를 한 게 누구냐고요. Entah bagaimana perasaan Min setelah tahu jika tanda-tanda yang selama ini ia lihat bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari pikiran dan asumsinya sendiri, bahkan mungkin bisa saja berasal dari setan dan hawa nafsunya. Persis seperti yang ahli kejiwaan katakan, Min mengidap penyakit mental dan saat ini ia masih meyakini jika apa-apa yang dilihatnya adalah sebuah revelation alias wahyu. Tamat, ending yang cukup meng-ODGJ-kan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita tersakiti oleh asumsi kita sendiri yang sebenarnya baik-baik saja akan terasa keruh dengan adanya buruk sangka. Ingat, logika diajarkan bukan untuk lulus sekolah, melainkan untuk menyempurnakan fungsi otak. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, keluh kesah pinjaman berkala.